Ibu, malam hari ini kita melanjutkan sinopsis dengan tema keluarga Allah sejati. Ya, tolong nanti ditambah kata Allah. Kita akan membaca dari Markus 3 ayat 20 sampai 35. Markus 3 ayat 20 sampai 35. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan, ia mengusir setan. Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu, barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Baik Bapak Ibu, banyak pendeta yang sudah mengkhotbahkan ayat-ayat ini. Tetapi jarang mereka mengkhotbahkan secara konteks. Biasanya ayat per ayat, biasanya menjelaskan tentang iblis gitu ya. Menjelaskan tentang mengusir roh jahat gitu ya. Atau menjelaskan tentang Yesus, yang dimaksud saudara Yesus gitu. Sebetulnya semua ini masih satu tema besar, masih satu fragmen, masih satu kesatuan pikiran. Enggak boleh dipisah seharusnya. Tetapi enggak apa-apa ya, karena setiap khotbah pasti memiliki fokus masing-masing. Nah, saya berusaha menjelaskan Markus 3 ayat 20 sampai 35 menjadi satu kesatuan pikiran supaya kita mengerti secara utuh. Kenapa Bapak Ibu? Ini penting buat kita. Pesan Tuhan ini mendalam, sangat mendalam. Kita mulai ya. Dalam kisah ini, Yesus dituduh mengusir roh-roh jahat dengan menggunakan kuasa penghulu roh-roh jahat. Betul ya? Orang Farisi tidak melihat kuasa Yesus dari Allah. Orang Farisi tidak mengakui kuasa Yesus dari Allah. Orang Farisi berpikir bahwa kuasa Yesus dari penghulu roh-roh jahat, yaitu Beelzebul. Jadi pemimpin roh-roh jahat itu Beelzebul, bukan Lucifer.
Lucifer itu bukan nama iblis, Lucifer itu gelar. Ya, yang sempat dipakai iblis, tapi bukan nama. Nama iblis, nama penghulu roh-roh jahat adalah Beelzebul. Gitu ya. Bapak Ibu, dari tuduhan ini Tuhan Yesus berusaha menjawab. Tetapi Tuhan Yesus tidak mau konfrontasi gitu ya. Dia lebih memakai tuduhan orang Farisi ini sebagai bahan khotbah, sebagai penjelasan yang lebih luas. Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Halo, sadar enggak kalau kalimat ini kacau? Kalau iblis mengusir iblis, maksud David mengusir David? Pasti tidak seperti itu. Pasti yang dimaksud ini adalah sebuah kerajaan, sebuah kelompok. Itu sebabnya Yesus mengatakan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, nah itu, berarti iblis ini nama kerajaan, nama kelompok. Bukan satu makhluk tunggal. Ya. Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Kerajaan, rumah tangga. Halo, Bapak Ibu harus mengerti nuansa saat itu. Tidak ada demokrasi. Pemerintahan saat itu kerajaan, betul? Dan kerajaan itu biasanya nepotisme. Kerajaan itu biasanya yang berkuasa keluarga. Contoh kerajaan Daud. Yang memimpin Daud. Anak buahnya, keluarganya, bangsawannya siapa? Ya anak-anaknya. Itu sebabnya dikatakan kalau kerajaan terpecah-pecah, kalau suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Paham ya? Kalau di dalam sebuah kerajaan, di sebuah rumah tangga tidak kompak, saling sikut-sikutan, saling mengkhianati, saling tidak suka, nggak bisa rukun, ya sebentar lagi kerajaan itu terpecah. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri. Kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan. Melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Bapak Ibu, Yesus sedang menyatakan bahwa lawan dari Elohim, lawan dari Allah, lawan dari Theos, yaitu Hasatan. Satanas dalam bahasa Yunaninya dikatakan begitu ya, atau iblis. Juga merupakan kelompok. Meskipun bentuk kata yang dipakai dalam bahasa Yunani itu tunggal. Theos itu tunggal, Satanas itu tunggal. Tetapi tunggal ini enggak bisa dipahami sebagai satu biji, satu makhluk, satu entitas, enggak bisa. Ya. Theos maupun iblis ini harus dipahami sebagai satu kesatuan kerajaan. Gitu ya. Kalau dalam keluarga Allah, kalau dalam kerajaan Allah, Allah Bapalah pemimpinnya, tapi dalam keluarga iblis, Beelzebulah pemimpinnya. Gitu ya. Sama seperti kerajaan Allah, iblis juga memiliki sistem pemerintahan, di mana kerajaan ini seharusnya kompak dan tunduk pada pimpinan. Jadi Yesus menjelaskan, enggak mungkin kuasaku dari iblis. Kalau aku mengusir kuasa roh-roh jahat dengan pakai kuasa Beelzebul, itu berarti rumah tangga itu perang saudara. Tidak seperti itu, gitu ya. Pemberontakan pertikaian akan melemahkan sebuah kerajaan atau sebuah keluarga, gitu ya. Pemberontakan dan pertikaian akan melemahkan sebuah kerajaan dan membuat sebuah kerajaan terpecah atau ambruk. Dari penjelasan ini Yesus menyatakan bahwa kuasa mengusir setan yang dia lakukan bukan berasal dari Beelzebul.
Bisa dipahami ya? Kita harus tahu ada Bapak Elyon. Elyon itu artinya yang maha tinggi. Ada Bne Elohim. Ada anak-anak Allah. Ini disebut Elohim. Ada Bapa yang maha tinggi, ada anak-anak Allah. Kesatuan ini disebut Elohim. Elohim itu kerajaan Allah. Di satu sisi ada lawan. Ada lawan. Ada lawannya Elohim. Dalam bahasa Ibraninya Satan. Satan, setan itu maksud artinya lawan. Di dalam kelompok Satan ada yang namanya Belzebul. Lalu ada daimonion. Nah, ini roh-roh jahat. Bni Elohim, malaikat Tuhan, anak-anak Allah dipimpin oleh Allah. Roh-roh jahat dipimpin oleh Belzebul. Kalau satu keluarga gontok-gontokan, Belzebul mengusir daimonion, hancur keluarga ini. Betul? Ini yang sedang dijelaskan Tuhan. Aku tidak mengusir roh-roh jahat dengan kuasa Belzebul, tidak. Ini maksudnya Tuhan. Yesus menjelaskan bahwa kerajaan sebagai rumah tangga, ya, sekali lagi, kerajaan, zaman dulu itu sistem pemerintahan kerajaan, itu adalah rumah tangga. Kerajaan Daud dipimpin oleh rumah tangga Daud. Makanya disebut dalam kitab suci Perjanjian Lama, Bed of David. Bed of David, rumah Daud. Rumah Daud itu artinya dinasti Daud, kerajaan Daud, gitu ya. Kerajaan ini adalah rumah tangga si raja. Keluarga raja menjadi bagian dari kerajaan. Jika dalam sebuah rumah tangga terpecah, banyak konflik, maka sudah tiba kehancuran keluarga ini. Ya, ini gambarnya. Ada kerajaan Allah, ada kerajaan iblis. Yang disebut Yesus sedang memberitakan kerajaan Allah, ya ini maksudnya. Yesus sedang memberitakan kerajaan Allah. Keluarga Elohim, aku dari sana. Sedangkan Satan itu musuhnya, lawannya. Ya. Kita kan pernah dapat penjelasan bahwa penguasa-penguasa di udara gitu ya, ada jajarannya gitu ya. Ya ini. Ya tidak sesederhana ini, ada jajaran-jajarannya. Tetapi demikianlah yang dikatakan ini pemerintahan Allah, itu pemerintahan iblis. Dan mereka kompak, itu kompak. Memang Satan ini ya, Belzebul ini dulu anak Allah, tetapi memberontak, betul ya. Yang ini sepertiga, yang ini 2/3. Seperti dikatakan di kitab Wahyu, sepertiga malaikat ikut Belzebul, ikut si iblis, ikut si naga. Gitu. Bapak Ibu, Yesus menyatakan dirinya bukan bagian dari keluarga iblis. Aku tidak mengusir roh-roh jahat dengan kuasa Belzebul, tidak. Mereka keluarga akan hancur, mereka keluarga itu akan hancur, kerajaan itu akan hancur jika saling bertentangan. Tidak mungkin seperti itu. Itu penjelasan Yesus. Kemudian Yesus menjelaskan, tetapi tidak seorang pun memasuki rumah seseorang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikat dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah ia merampok rumah itu untuk mengalahkan, sesudah itu ia barulah dapat merampok rumah itu. Maksudnya, untuk mengalahkan sebuah kerajaan dan merebut miliknya, maka harus mengalahkan orang kuatnya.
pemimpinnya atau rajanya. Demikian sebuah kerajaan tidak bisa dikalahkan selama pemimpin atau raja didukung oleh bawahannya. Sulit. Paham ya? Jadi tidak mungkin Yesus pakai kuasa Beelzebul. Kenapa? Kalau Yesus pakai keluarga Beelzebul, berarti mereka perang saudara. Kalau perang saudara istilahnya, Beelzebul ini akan mudah dikalahkan karena nggak ada dukungan dari keluarga. Paham ya? Ini penting karena nanti ini akan menjelaskan bagaimana keluarga Allah terbentuk. Saat itu Bapak Ibu, iblis belum dikalahkan. Yesus hanya mengusir roh jahat sebab Yesus belum selesai dalam ujian hidupnya. Yesus belum melalui dan menang melawan cobaannya. Betul ya? Yesus belum naik di salib. Yesus belum mengalahkan Beelzebul. Yesus mengusir saja. Demikian Yesus, ya, demikianlah Yesus sedang menjelaskan bahwa iblis akan dikalahkan saat dia menang melalui ujian-ujian. Jadi saat Yesus nanti mengalahkan Beelzebul, baru keluarga iblis ini kalah. Saat itu belum. Ya, saat itu belum. Bapak Ibu, sesaat kemudian setelah dari perbincangan ini, setelah dari Yesus berdebat dengan Farisi tentang bagaimana pengusiran roh-roh jahat gitu ya. Tidak mungkin satu keluarga mengkhianati keluarga lainnya, ini akan hancur gitu ya. Setelah itu, keluarga Yesus datang hendak menjemput Yesus. Saat itu ada yang berkata, lihat ibu dan saudara-saudaramu ada di luar, berusaha menemui engkau. Jelas maksudnya adalah ibu dan saudara Yesus secara biologis, betul ya? Jadi Yesus sedang ngobrol, sibuk ngomong, diskusi, ibu dan saudara-saudaranya datang. Ya, ibu dan saudara-saudaranya Yesus datang. Yesus punya saudara? Punya. Dari mana? Anak Yusuf dengan istri sebelum Maria. Ya. Jadi Maria itu istri sambung. Punya anak Yesus saja, tetapi sebelum dengan Maria, Yusuf ini punya istri dan punya anak agak banyak, 4 atau 5. Yoses, terus Yakobus, ada ceweknya juga gitu ya. Itu ada di tradisi gereja Bapak Ibu. Tidak ada di Alkitab, tetapi di catatan gereja itu ada. Oke, nah ibu dan saudara-saudaranya, Maria dan saudara-saudaranya datang untuk menjemput Yesus. Tetapi Yesus tidak mengaitkan makna ibu dan saudara atau keluarga secara rohani. Jadi ada orang-orang mengatakan, Yesus kamu dijemput. Kalau bisa dibayangkan ya seperti anak lagi main gitu dijemput sama mamanya. Wah gitu ya. Teman-temannya ngomong, mamamu datang jemput. Gitu. Lalu Yesus mengatakan, siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku? Gitu ya. Kemudian ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya dan berkata, ini ibuku dan ini saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Bapak Ibu, ini bukan berarti Yesus sedang menyangkali Maria sebagai ibunya. Tidak. Tetapi bagi Yesus, lebih dari keterikatan biologis, lebih dari keterkaitan biologis, siapapun yang melakukan kehendak Allah, itulah ibunya dan itulah saudaranya. Halo, Bapak Ibu, Allah tidak melihat Anda sebagai keluarga. Ya, secara biologis memang keluarga, tetapi Anda dilihat Yesus sebagai keluarga Allah itu bukan karena Anda berpasang-pasangan, tidak. Anda punya keterkaitan bapak anak, tidak.
Yesus melihat person to person. Seperti apa? Nah, bagi Yesus jelas melakukan kehendak Allah. Itulah keluarganya. Yang melakukan kehendak Allah, itulah ikatan yang paling kuat dalam keluarga Allah. Amin. Yang melakukan kehendak Allah. Bukan karena suku, bukan karena ras, bukan karena keturunan biologis, bukan karena gereja, bukan karena denominasi, bukan karena pandangan teologis, bukan. Bagi Yesus yang penting kamu melakukan tidak. Ya. Yang paling kuat dalam kerajaan Allah adalah masing-masing orang yang mengaku keluarga Allah melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Allah. Bukan dasar yang lain. Bapak Ibu, Yesus sedang mengajar pendengarnya. Ya, Yesus sedang mengajar pendengarnya saat itu bagaimana keluarga atau kerajaan Allah terbentuk. Ini. Yesus sedang fokus mengajarkan bagaimana keluarga Allah terbentuk. Bagaimana kerajaan Allah terbentuk. Yesus tidak fokus pada tuduhan orang Farisi. Ya, Yesus tidak fokus pada serangan orang Farisi. Tetapi Yesus memakai serangan itu menjadi sebuah khotbah. Menjadi sebuah penjelasan, menjadi sebuah pengajaran. Keluarga Allah itu bagaimana. Ya. Kerajaan Allah kokoh Bapak Ibu, terbentuk dari sekumpulan orang yang sepakat melakukan kehendak Allah. Itu yang penting. Kita, jemaat ini disebut keluarga Allah, jika kita sepakat melakukan kehendak Allah. Amin. Bukan karena pandangan teologisnya sama. Bukan. Itu sebabnya saya berani mengatakan, bahkan dalam khotbah-khotbah saya sering mengatakan, jangan percaya satu pendeta. Itu maksudnya saya. Anda bisa dengarkan yang lain, Anda bandingkan. Boleh-boleh saja. Yang penting melakukan tidak. Bapak Ibu, ras bisa berbeda. Karena manusia terlahir sesuai suku bangsanya masing-masing. Saat itu ada Yunani, ada Yahudi, ada Roma gitu ya. Tidak masalah. Warga negara, status kewarganegaraan bisa berbeda. Ada warga negara Roma, ada warga negara Persia gitu ya. Tidak ada masalah. Bahkan teologi bisa berbeda. Lupa, saat itu Kristen kan masih satu, salah. Teologi bisa berbeda. Kenapa? Karena saat itu belum ada Kristen. Betul? Pada saat Yesus khotbah ini, latar belakangnya apa? Yudaisme. Pada saat Yesus mengajarkan ini, teologinya banyak. Karena saat itu banyak pandangan dari para rabi dan golongannya. Betul? Ada Saduki, ada Farisi, dan pandangan teologis masing-masing kelompok ini berbeda. Saduki dengan Farisi bentrok. Dalam Farisi sendiri ada golongan Hillel, ada golongan Samai. Saling bersaing. Berbeda pendapat. Yesus mengatakan jangan saling bentrok. Jangan saling menyerang. Jangan melawan. Kita satu keluarga. Itu maksudnya. Kita satu keluarga, yang penting kita melakukan kehendak Allah. Tidak usah kamu menyerang aku gara-gara caraku mengusir setan seperti ini. Gitu maksudnya. Jadi orang Farisi itu lagi protes, kamu pakai kuasa iblis pasti. Gitu loh. Karena cara Farisi mengusir setan itu beda. Beda caranya. Ya. Jadi Yesus dituduh mengusir setan dengan kuasa iblis. Gitu. Itu. Jadi Yesus sedang ngomong, kamu tidak perlu nyerang aku.
Keluarga Allah ini akan hancur kalau kamu nyerang aku. Kita satu sebagai bangsa Israel, orang Yahudi, kita sama meskipun teologianya berbeda. Gak usah saling serang, nanti keluarga Allah ini hancur. Itu maksudnya. Bapak Ibu, bagaimana kita sebagai gereja? Sekarang kekristenan sudah benar-benar terpisah dari Yudaisme. Tapi bagaimana gereja? Dengan berbagai macam denominasi. Apakah kita sedang melemahkan keluarga Allah? Apakah kita sedang melemahkan keluarga kita sendiri, kerajaan Allah? Dengan saling mengusir atau menganatema istilahnya. Dengan saling mengusir, menuduh sesat, bidat, hanya karena pandangan teologis. Apakah kita saling serang hanya karena pendapat yang berbeda? Beda dominasi, beda liturgi, beda teologi, saling serang. Ini akan melemahkan kerajaan Allah. Kerajaan Allah ini kan itu maksudnya. Kalau boleh dikatakan, kalau diperluas gitu ya. Ada Elyon, ada Bene Elohim, ada manusia. Orang percaya. Ini kan anggota keluarga kerajaan Allah. Lah kalau yang manusia ini gak bisa rukun, ribut terus, kerajaan Allah ini kacau. Setan saja bersatu maksudnya. Keluarga setan ini loh bersatu. Lah kok keluarga Allah gontok-gontokan terus. Ribut terus, saling serang, gak mau terima. Bapak Ibu, apakah karena kita punya kepentingan dan ego masing-masing yang tidak terpuaskan, sehingga kita terpecah-pecah? Halo, aku tidak senang di gereja ini, gak cocok aku, keluar, dikit-dikit keluar. Gak mau berdamai istilahnya. Tidakkah kita bisa melihat, ya? Tidakkah kita bisa melihat selama seseorang itu melakukan kehendak Allah, cukuplah untuk menjalin kesatuan dalam keluarga kerajaan Allah. Tidakkah kita masing-masing bisa melihat, ya? Misalnya ini misal. Saya melihat Pak Tony, yang penting Pak Tony sudah melakukan kehendak Allah. Cukup. Perbedaan teologis mungkin ada, namanya otaknya berbeda kok. Tetapi selama dia melakukan kebaikan yang Allah perintahkan, dia saudaraku. Kalau kita bisa melihat ini Bapak Ibu, gereja nggak akan terpecah. Kekristenan tidak akan terpecah. Keluarga Allah tidak akan terpecah. Mengapa antar gereja bermusuhan? Karena merasa paling benar dan yang lain salah. Bahkan antar jemaat tidak bisa saling menerima hanya karena beda konsep teologis, hanya karena tersinggung, baper. Bapak Ibu, Tuhan hanya menuntut kita saling mengasihi sesama orang percaya yang mau melakukan kehendak Allah. Bersehatilah dalam perbuatan baik. Anda, kita, saya pindah ke gereja manapun pasti ada perbedaan. Tuhan cuma menuntut satu. Yang penting kamu melakukan firman Allah. Itulah saudaramu. Yang penting kamu melakukan kebaikan. Rangkulah dia sebagai saudaramu. Itu loh. Amin Bapak Ibu. Ini yang Tuhan ngomong sendiri ya. Ini yang ngomong sendiri Tuhan Bapak Ibu. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Melakukan kehendak Allah pasti sesuatu yang baik. Ya. Masalahnya Bapak Ibu, baik menurut orang lain belum tentu baik menurut kita.
Halo. Yesus mengatakan, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan. Dialah ibuku. Masalahnya, melakukan kehendak Allah, ya, bagi pandangan orang lain, di pandangan orang yang berbeda, bisa jadi nggak disadari. Melakukan kehendak Allah pasti sesuatu yang baik. Masalahnya baik menurut orang lain itu belum tentu baik bagi kita. Ini seringkali membuat kita tidak bisa menganggap orang itu saudara kita. Betul enggak? Contoh, kosan. Melakukan perbuatan baik. Yang menurut kosan itu baik. Tetapi karena enggak berhubungan dengan saya enggak melihat perbuatan baik itu. Bisa enggak? Bisa. Bapak Ibu, inilah masalah kita. Kita tidak bisa melihat kebaikan orang lain. Bagi kita orang lain ya, bagi mata kita, orang lain itu ada baloknya. Ya, ada selumbar yang kelihatan. Tetapi kita sendiri tidak bisa melihat kesalahan kita. Tetapi kita selalu melihat orang lain punya salah. Ayo sadari yuk. Seringkali seperti itu. Ya. Seringkali kita tidak bisa melihat kebaikan saudara kita. Melihat keburukannya cepat, mudah. Bahkan baik saja seringkali disalahpahami, jadinya buruk. Ini yang jadi masalah kita. Ayo kita belajar sadar. Bagaimana melihat orang lain dari sisi positif. Bukan berpikir positif ya, melihat sisi positif orang lain. Supaya kita bisa merangkul mereka. Bukan salah dianggap baik, bukan. Ya salah memang salah, tetapi dari 10 tindakannya mungkin ada kebaikannya 4, 5, cukup kita rangkul. Itu saudaraku, dia berusaha melakukan kehendak Allah meskipun banyak kekurangan. Kalau kita bisa melihat ini Bapak Ibu, kita berdamai dengan saudara-saudara kita. Enggak ada baper-baperan, enggak ada konflik. Ayo belajar peka dengan kebaikan orang. Ayo belajar peka dengan kebaikan orang lain. Kita harus belajar menghargai usaha seseorang melakukan kehendak Allah. Sekecil apapun, kita harus belajar menghargai. Kita kadang-kadang tidak bisa melihat kebaikan orang lain. Itu masalahnya. Mari kita belajar melihat kebaikan orang. Mungkin bukan buat kita, tapi buat orang lain. Tetap itu bisa jadi pertimbangan kita untuk menganggap dia saudara kita. Contoh, ini contoh. Pinjam lagi kosan. Kosan membantu orang lain, si A misalnya. Tidak bantu saya. Jangan dianggap kosan tidak baik. Betul ya? Tapi lihatlah, dia membantu orang lain, itu kan juga sebuah kebaikan. Jangan hanya karena tidak memberi kamu benci, atau kamu gak suka, atau kamu merasa cemburu. Jangan. Bagi kosan yang membantu orang lain, tidak membantu saya, itu kebaikan yang perlu saya lihat. Dia saudaraku, karena dia melakukan kehendak Allah. Sama seperti aku juga ingin melakukan kehendak Allah. Jangan dihilang-hilangkan gitu loh istilahnya. Bapak Ibu, yang kedua, jangan hanya karena caranya salah atau perbuatannya tidak seperti harapan kita tidak bisa melihat kebaikannya. Ini juga enggak benar. Yang menurut kita baik ini begini, A, B, C, D. Nah gitu ya.
Lalu ada orang berbuat baik menurut dia dengan melakukan DEFG. Jangan karena hanya berbeda cara, kamu anggap itu tidak baik. Halo. Jangan karena caranya berbeda, tidak sesuai harapan kita tidak bisa merangkul orang lain. Yang Tuhan lihat kan hatinya. Caranya pasti punya alasan tertentu. Amin. Kita harus bisa melihat motifnya, sampai ke dalaman motifnya. Kalau motifnya baik, rangkulah dia meskipun caranya tidak seperti yang kau bayangkan, yang kau harapkan. Dia saudaraku, niatnya baik. Mungkin caranya salah, tapi dia tetap saudaraku. Karena ada kebaikan yang ingin dia lakukan, yang sedang dikerjakan. Kalau kita bisa toleransi dengan perbedaan-perbedaan ini, gereja kokoh, kerajaan Allah kokoh. Tidak sikut-sikutan seperti anak kecil. Bapak Ibu, mari kita melihat kebaikan atau niat orang lain atau niat baik orang harus ya. Mari kita melihat kebaikan atau niat baik orang. Meskipun kita tidak cocok dengan karakternya. Meskipun kita tidak cocok dengan teologianya, berbeda dengan kita. Kita berbeda ya dengan Katolik. Betul enggak? Teologi kita berbeda dengan Katolik. Tapi belajarlah untuk melihat kebaikannya. Meskipun teologianya berbeda. Seringkali orang Protestan menghina orang Katolik. Orang mati kok didoakan. Ada doa arwah kan? Ya, di Katolik ada doa arwah. Bagi kita itu salah. Tidak masalah, prinsipmu. Tetapi jangan karena prinsip itu berbeda, kamu mencemooh dia, kamu membenci dia. Lihatlah sisi baiknya. Oh, dia sedang berusaha berbuat baik kepada papa mamanya yang sudah meninggal. Dia sedang berdoa. Apa salahnya berdoa? Berdoa itu kan sesuatu yang baik, betul ya? Apa salahnya mendoakan orang tuanya? Itu kan kebaikan. Meskipun bagi kita tidak make sense, tidak masuk akal, karena sudah diputuskan orang mati, betul enggak? Tetapi lihatlah kebaikannya. Loh, selama dia mau berbuat baik, dia saudaraku. Dia keluargaku, keluarga Allah. Kalau kita bisa melihat ini Bapak Ibu, gak akan ada konflik. Minim sekali konflik itu. Dan kerajaan Allah kokoh karena itu. Amin. Belajarlah lihat kebaikannya. Jangan melihat perbedaannya. Belajarlah melihat kebaikannya, jangan jahatnya. Belajarlah melihat kesamaannya. Mau melakukan kehendak Allah. Bukan perbedaannya. Pesan Yesus jelas. Ini saudaraku, ini ibuku. Dia gak nunjuk Maria, dia menunjuk orang di sekelilingnya. Yang mau belajar darinya melakukan yang baik. Itu cukup. Karena beda guru pasti beda teologi. Pak guru dan bu guru beda buku bacaan, pasti beda teologi. Halo, kita disatukan dengan perbuatan baik menjadi sebuah keluarga. Amin. Amin Bapak Ibu. Ini yang ngomong Tuhan. Kalau kamu melakukan yang baik, kalau kamu melakukan yang benar, ya, kalau kamu melakukan yang baik, kamulah saudaraku, kamulah ibuku. Amin Bapak Ibu. Jika kita tidak bisa melihat kebaikan orang, ya, jika kita tidak bisa melihat kebaikan orang, mana mungkin kita bisa menganggap dia bagian hidup kita. Seseorang yang bisa kita anggap bagian dari kita, pasti saat kita bisa melihat kebaikan orang itu.
Kalau tidak bisa melihat kebaikannya, susah. Apa yang dilakukan mesti salah. Apa yang dilakukan mesti kita curigai. Bisa kita merangkul dia? Tidak bisa. Tetapi kalau kita bisa melihat sisi baik, sisi positif seseorang, kita bisa merangkul dia. Kita belajar mengacuhkan segala sesuatu yang enggak baik. Bukan membiarkan ya, mengacuhkan. Kita perlu punya kesadaran. Ya, kita perlu punya kesadaran untuk memahami orang lain sedang berproses. Kalau kita tahu bahwa saudara kita sedang berproses, ada toleransi. Kita bisa memaklumi. Kita bisa merangkul. Amin. Saya rasa cukup ya.